Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para mahasiswa, para pelajar, kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti video pembelajaran kelas usul fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah kita bisa kembali bertemu pada pertemuan yang kelima dari pelajaran kelas usul fiqh 2 yang membahas tentang metodologi pengambilan hukum dari teks-teks hukum Al-Quran ataupun Sunnah. Yang mana pembahasannya masih membahas tentang kajian bahasa untuk memahami makna ataupun objek yang ditunjukkan oleh sebuah makna. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwasanya sebuah kata ada yang memiliki dua makna. Ada juga yang memiliki satu makna. Kali ini kita akan bahas tentang kata yang memiliki dua makna atau lebih, namun berbeda dengan kajian yang sebelumnya. Mari kita menyimak. Kajian kita kali ini bertemakan tentang hakikat dan majaz, yaitu kajian lafaz ditinjau dari maknanya. Kompetensi dasar yang diharapkan akan dimiliki oleh para mahasiswa atau pelajar adalah mengenal dan memahami lafaz hakikat dan majaz serta shar'i dan kinayah, memberikan contoh lafaz hakikat dan majaz shar'i dan kinayah, serta mengetahui hukum lafaz hakikat majaz dan shar'i kinayah. Suatu lafaz yang memiliki makna lebih dari satu ada dua macam. Ada yang semua maknanya hakiki dan ada pula yang sebagainya hakiki, sebagainya bukan hakiki. Yang pertama sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, itu disebut dengan musytarak, di mana suatu lafaz memiliki lebih dari satu makna dan semuanya maknanya hakiki. Kali ini kita mempelajari lafaz yang memiliki lebih dari satu makna, namun hanya satu yang hakiki atau sebagian hakiki, sebagian lagi bukan hakiki. Atau disebut dengan yang bukan hakiki disebut dengan majaz. Apa itu hakiki dan majaz? Hakikat adalah lafaz yang digunakan pada makna yang sesungguhnya. Contohnya, dan ketika kami katakan masuklah kalian ke kampung ini. Ini terjemahan dari Al-Quran. Wa idhul nadkhulu hadhil qaryah. Kalimat qaryah berarti kampung. Kata kampung untuk makna yang sesungguhnya, yaitu di mana tinggal sejumlah orang. Jadi masuklah ke kampung ini. Wa idhul nadkhulu hadhil qaryah. Adapun majaz adalah lafaz yang digunakan bukan pada makna yang sesungguhnya. Contohnya adalah was'alil qaryata allati kunna fiha, dan tanyalah kampung yang kami pernah singgahi. Kata kampung pada kalimat yang kedua atau ayat yang kedua di sini ya, yang bermakna maknanya adalah tempat kumpulnya sejumlah orang. Namun makna yang dimaksud bukan tempat, tapi adalah orang yang menghuni tempat tersebut atau penduduk kampung. Di kampung pada ayat kedua ini makna yang diinginkan makna majazi, yaitu penduduk kampung. Karena tidak mungkin kita bertanya kepada kampung, karena kampung ada benda mati, tempat ya tinggal sekumpulan orang. Tentu yang dimaksud adalah bertanyalah kepada kampung, maksudnya penduduk kampung. Nah, itu majaz ya. Mungkin kalau kita contohkan lain, misalkan hari ini tanggal 21 bulan Maret tahun 2021, bulan Maret. Tahu kalimat lainnya, pada malam hari bulan terlihat jelas. Itulah makna hakiki dari kata bulan. Namun kalau kita bentuk kalimat yang lain, Aminah biasa datang bulan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 setiap bulannya. Datang bulan. Tentu datang bulan di sini bukan mana bulan sungguhnya, tapi mananya adalah haid atau menstruasi. Ini mana majazi. Mana majazi. Atau bahasa Indonesia adalah konotatif. Majaz bahasa Indonesia konotatif, hakikatlah denotatif, itu makna yang sesungguhnya. Nah, jadi hakikat ada tiga macam. Yang pertama hakikat lughawi atau lafaz yang digunakan pada mana menurut bahasa.
Seperti kata sholat secara bahasa bermakna doa, as-shaum bermakna menahan diri, zakat bermakna tumbuh, riba bermakna bertambah. Adapun hakikat syariat, lafaz yang digunakan pada makna menurut syariat atau makna yang diinginkan oleh syariat. Contohnya, sholat bermakna rangkaian gerakan dan bacaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta dari harta tertentu dengan jumlah tertentu, dengan syarat tertentu, dan diberikan kepada sekelompok orang tertentu. Itu zakat ya. Jadi berpindah dari mana hakiki lugawi kepada hakiki majazi. Riba man hakikinya bertambah. Namun tidak semua riba, tidak semua yang bertambah itu namanya riba. Jadi benda-benda atau barang-barang atau harta-harta tertentu yang masuk dalam hukum riba. Ketiga, hakikat urfiyah. Ya, lafaz digunakan menurut urf, kebiasaan sekelompok orang. Misalkan ya, ahli ekonom memiliki bahasa, bahkan ahli akuntansi memiliki bahasa, ahli kedokteran memiliki bahasa. Bahasa yang dipahami dan digunakan oleh mereka sesama mereka. Misalkan di sini arafu. Arafu artinya mengangkat secara bahasa. Namun menurut ahli bahasa Arab, arafu adalah salah satu bentuknya Arab. Seperti yaktubu. Nah, di sini rafu. Ya. Arafu. Al-fiqhu secara bahasa artinya pemahaman atau pemahaman yang mendalam. Tapi menurut syariat, al-fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang terkait dengan perbuatan mukallaf dan seterusnya. Dabah. Ya. Kata dabah itu isim fa'il kata dabah dubu, artinya berjalan di atas muka bumi atau melata. Namun masyarakat Arab menggunakan kata dabah untuk hewan yang digunakan untuk kendaraan. Bahkan hingga saat ini masih ada beberapa orang menggunakan kata dabah untuk kendaraan. Sebut dabah juga. Gitu. Artinya ini ada perpindahan dari makna bahasa kepada makna urf. Kebiasaan sekelompok orang atau adat sekelompok orang. Nah, kenapa ini disebut hakikat semua? Walaupun sudah berpindah dari asal katanya yang ya secara lugawi atau etimologi kepada yang terminologi. Kenapa disebut sebagai hakikat? Untuk mengetahui sesuatu kata hakikat atau majaz adalah berdasarkan kaidah. Ya. Di mana kaidahnya adalah jika sesuatu langsung dipahami ya, oleh pendengar, maka adalah hakikat. Nanti di akhir ada. Kita mengetahui ya, membedakan antara hakikat dengan majaz. Oke, jadi setelah kita mengetahui apa itu hakikat ya, suatu lafaz yang digunakan untuk makna yang sesungguhnya atau makna aslinya. Nah, kalau majaz bukan makna aslinya. Sama hukum. Ya. Hukum hakikat adalah kepastian makna yang diletakkan untuk lafaz tersebut. Misalkan tadi, ya, misalkan kata auladikum, yusikumullahu fi auladikum. Walad man hakikinya anak. Maka berarti warisan adalah untuk anak. Atau walada melahirkan, maka mana yang anak yang dilahirkan. Maka tidak termasuk anak angkat, tidak juga termasuk anak susuan. Karena kata aulad dan kata waladun, anak, ya, dan kata walada yalidu, artinya melahirkan, berarti anak yang dilahirkan. Berarti kalau anak yang bukan dilahirkan, anak angkat kah, anak tiri kah, atau mungkin anak susuan, dari anak tetangga ya, nah, bukan. Jadi, anak yang kalian lahirkan itu mana hakiki, jadi kepastian mana yang diletakkan untuk lafaz tersebut. Tentu menurut istilah orang yang menggunakannya. Artinya kalau memang itu hakikat syariah, misalkan Allah Ta'ala berfirman, aqimus sholat. Tentu sholat ini masuk sholat syar'i, karena di sini ayat konteksnya adalah konteks syariat. Allah Ta'ala berbicara sebagai pembuat hukum, bukan sholat mana lugotan, artinya berdoa. Jadi nggak boleh mengatakan, oh saya sudah sholat. Kapan? Tadi kan berdoa. Bukankah sholat iman doa? Betul, itu secara bahasa. Tapi mana diinginkan bukan itu. Itu pasti diinginkan adalah sholat sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan dan Rasul ajarkan. Dikatakan menurut istilah orang yang menggunakannya. Orang yang menggunakannya. Seperti al-mubtada. Ya, marfu'un. Mubtada itu marfu'. Apa itu marfu'? Diangkat. Bukan bisa diangkat. Marfu' itu artinya
posisinya sebagai tidak ada yang merubahnya. Di awal tidak ada jazim, tidak yang menjazamkannya, tidak ada nasib, tidak yang menasabkannya, tidak ada jar, tidak ada yang memajulkannya, dan seterusnya. Dan tidak boleh mana tersebut dihilangkan, jadi nggak boleh diganti mana yang lain. Itu mana yang hakiki. Ya. Jadi kepastian mana itu mana itu, bukan mana yang lain. Sehingga dengan demikian berlaku hukum. Hukum tentang apa? Tentang wasiat atau tentang di sini ayat ini tentang apa? Tentang warisan. Maka warisan ya adalah hak anak. Anak yang mana? Anak yang dilahirkan. Dilahirkan bukan anak tiri. Misalkan seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang sudah punya anak. Berarti itu anak istrinya, bukan anak dia. Dia nggak pernah melahirkannya. Maka warisan untuk siapa? Ya, untuk anaknya. Jadi kalau lelaki ini yang meninggal, tentu anak tirinya nggak dapat karena bukan anak dia. Hakikat lebih kuat daripada majaz. Kata auladikum tadi ada kata walad, anak yang dilahirkan. Nah, anak kita yang kita lahirkan setelah dia menikah, dia punya anak lagi. Itu pun anak kita karena terlahir karena ada kita. Untuk kita contohkan lebih mudah, kita ada karena ayah kita. Jadi kita adalah anak ayah kita. Tapi ayah kita juga ada karena ayahnya, itu kakek kita. Kalau nggak ada kakek kita, ayah kita nggak ada. Maka kita termasuk anak dari kakek kita. Tapi itu majaz, karena nggak secara langsung. Yang secara langsung dilahirkan oleh kita, anak kita, bukan cucu. Jadi maka cucu memang anak. Tapi itu majaz. Maka hakikat lebih puas daripada majaz. Maksudnya apa? Jadi kalau ada anak dan cucu, maka mana diinginkanlah anak, bukan cucu. Untuk itu Imam Syafi'i memahami ayat aula mastumun nisa, mana hakikinya? Bersentuhan. Sekedar bersentuhan, membatalkan. Hanafi memahaminya majazinya, itu jima. Karena Hanafi berpandangan ada dalil yang menunjukkan kalau mana hakikinya tidak diinginkan. Contoh lain lagi, wala taqtulun nafsa. Apa mana qatl? Menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa. Berarti menghilangkan nyawa hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Kecuali dengan alasan yang dibenarkan seperti qisas. Tadi aqimus shalah, atuz zakat, ya. Tentu salat yang dimaksud bukan doa, tapi salat yang Allah Ta'ala inginkan, yang Nabi contohkan. Begitu dengan zakat yang telah tetapkan, yang dijelaskan oleh Nabi. Nah, itu hukum hakikat. Ada hukum majaz. Ya. Tadi kita katakan majaz adalah suatu kata letakkan yang digunakan bukan untuk makna yang sesungguhnya, tapi makna yang lain. Itu pun pasti mana majazi dan berlaku hukumnya. Ya. Contohnya tadi, contoh sini, auja'adu minkum minal ghaib. Apa mana ghaib? Mana ghaib sini tempat yang rendah. Itu mana aslinya. Kemudian kata ini digunakan untuk mana tempat buang hajat. Coba perhatikan. Mana asli kata ghaib adalah tempat yang rendah. Kenapa rendah? Ya. Karena orang ketika buang hajat tidak ingin dilihat oleh orang lain. Maka dicari tempat yang rendah yang nggak terlihat. Nah, kemudian kata ghaib tadi digunakan untuk apa? Tempat buang hajat. Bahkan kemudian makna yang diinginkan adalah setelah buang hajat pasti hadas. Berarti diwajibkan wudhu jika kalian setelah selesai buang hajat. Setelah buang hajat berarti kalian wajib wudhu. Auja'adu minkum, atau seorang dari kalian datang dari tempat buang hajat. Maksudnya apa? Telah berhadas. Berarti wudhu diwajibkan bagi orang yang telah berhadas. Nah, ini berarti kan mana majazinya diinginkan, bukan mana hakikinya. Ini apa? Ya, kalau kita telah buang hajat, mungkin kita buang hajatnya di tempat yang rendah seperti zaman dahulu ya, ketika orang tidak menemukan toilet, ataupun tempat yang lainnya. Toilet sekarang bukan lagi tempat yang rendah, tapi tempat khusus yang dibangun memang untuk buang hajat. Sehingga mana majazi yang diambil, bukan mana hakiki. Ya. Maka hukum yang berlaku adalah kewajiban tayamum ya, saat akan sholat jika tidak ada air. Ya. Atau kewajiban wudhu ya, jika ada air bagi orang yang telah kembali dari tempat buang hajat yang hukumnya lah dia telah berhadas kecil. Kemudian hukum yang kedua, tidak berpindah ke majaz jika mana hakiki mungkin. Jadi majaz itu secondary ya, sifatnya sekunder. Jadi nggak boleh kita langsung ambil mana majazi selama mana hakikinya mungkin. Tadi
auladikum. Walad mana hakikinya adalah anak, sementara mana majaz cucu. Maka nggak boleh pindah ke cucu kalau anak ada. Hukumnya selama anak masih ada, maka cucu tidak mendapatkan warisan. Oke. Nah itulah hukum tentang hakikat dan majaz. Jadi jika suatu lafaz memiliki makna hakiki dan makna majazi, maka makna hakikinya wajib berlaku. Tak boleh pindah ke majazi selama makna hakiki mungkin. Tapi jika makna hakikinya tidak mungkin, maka harus diberlakukan makna majazi. Kenapa? Karena setiap perkataan harus bermakna. Apalagi kalimat tersebut sedang bicara tentang hukum. Tak mungkin Allah Ta'ala berbicara sesuatu yang tidak ada maknanya. Yang diyakini oleh para ulama seperti itu. Baik, sekarang berikutnya bagaimana bisa berpindah dari makna hakiki ke makna majazi. Tentu ada syaratnya. Enggak serta-merta kita langsung, oh maknanya majazi. Enggak. Tadi katakan makna majazi hanya mungkin jika makna hakiki tidak mungkin. Itu kata kuncinya. Maka syaratnya terdapat alaqah antara hakikat dan majaz. Apa itu alaqah? Makna yang terdapat pada makna asli dari lafaz tersebut dan juga terdapat pada makna ya kiasannya atau majaznya. Ya. Kita lihat di sini contoh. Ya. Kalau lau ta'lamuna ilmal yakin. Ilmu yang yakin. Ilmu yakin. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang kepadamu yakin. Yakin pada ayat pertama, itu maknanya keyakinan. Suatu yang tidak diragukan lagi. Tapi yakin yang kedua, mana hakikinya tidak mungkin. Itu mana majazi itu kematian. Sampai datang kepadamu kematian. Nah, di sini ada alaqah antara yakin pada ayat pertama dengan yakin ayat kedua. Itu apa? Kematian suatu yang yakin. Yang pasti. Tidak ada satu orang pun yang ragu kematian itu pasti datang. Bentuknya kematian disebut dengan yakin. Itu mana alaqah. Jadi ada jadi makna yang terdapat pada mana hakiki terdapat juga pada mana majazi. Ya. Kata yakin bermakna mati. Kenapa dimanai mati? Karena mati juga sesuatu yang meyakinkan. Bukan disebut yakin. Itu alaqahnya. Kalau qarinanya, ya, faktor yang menghalangi atau tanda yang menghalangi bahwasanya mana hakikinya nggak mungkin. Nggak diinginkan. Contohnya hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu keyakinan. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu keyakinan. Nah, kalau kita mana hakiki sampai yakin, berarti kalau kita sudah yakin adanya Allah, udah dong kita nggak perlu ibadah. Bukan. Tentu mana ini nggak mungkin. Maka mana yang dimaksud yakin salah kematian, sampai datang kepadamu kematian. Berarti kita harus beribadah kepada Allah sampai mati. Bukan sampai yakin, sampai mati. Kenapa? Karena kalau sampai yakin, berarti kalau kita sudah yakin kita nggak perlu sholat lagi dong. Nah ini bertentangan dengan dalil yang lain berarti. Di mana orang yang nggak sholat akan dihukum. Berarti mana yang tidak mana nggak mungkin. Sama seperti tadi, aula mastumun nisa, ketika jika kalian bersentuhan dengan istri, nah kalimat lamasa mana hakikinya bersentuhan kulit, mana majlisnya adalah jima, senggama. Nah kalau kata Hanafi, mana hakikinya nggak mungkin. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan Nabi pernah sebelum beliau berangkat ke masjid, dia mencium istrinya lalu pergi tambah wudhu lagi. Nah, ini kan bersentuhan. Sini Nabi mencium istrinya lalu pergi ke masjid tambah wudhu lagi. Berarti Nabi sholat sebelum sholat beliau mencium istrinya. Berarti di sini wudhunya nggak batal. Berarti sekedar bersentuhan wudhunya nggak batal. Nah kalau bersentuhan kulit nggak batal, berarti mana saja yang diinginkannya itu jima. Nah, itu kata Hanafi begitu. Bagaimana dengan Syafi'i yang mengatakan mana wajib diinginkan? Ya, tadi katanya, berarti hadis tadi oleh Syafi'i itu dianggap tidak kuat, ya. tidak cukup kuat untuk menjadi dalil. Ya. Nanti jadi ada korinahnya, ya, ada korinahnya yang menunjukkan bahwasanya mana hakikinya nggak diinginkan atau nggak mungkin. Itu syaratnya ada dua, ada alaqah, ada korinah. Apa itu alaqah? Nah, alaqah adalah makna. Alaqah itu asal katanya hubungan, terkaitan antara hakiki dengan majaz. Apa keterkaitannya? Kaitannya lah kematian disebut yakin karena kematian itu pasti. Itu alaqah. Ya, kalau tadi jima disebut dengan lamasa karena emang dalam jima ada langsung ada sentuhan kulit. Jadi ada alaqah. Adapun qarinah lah faktor yang menghalangi
atau tanda yang menunjukkan bahwasanya mana hakiki nggak mungkin, nggak diinginkan oleh pembicara, diinginkan mana majazi. Ya, seperti ketika kita melihat ada seorang ya orator, bicaranya begitu tegas jelas, ya kita ibaratkan seperti ya atau misalkan ada seorang pejuang yang begitu berani yang melawan musuh-musuh dengan pedangnya, apa keberanian itu kita umpamakan seperti singa. Atau ketika Nabi datang ke Madinah, penduduk Madinah mengatakan tola al badru, terbit bulan purnama. Mana bulan purnama? Yang datang bukan bulan purnama, tapi Nabi. Berarti kan mana hakikinya nggak mungkin bulan purnama, tapi mana majaznya itu apa? Ya, wajah yang cerah seperti bulan purnama. Jadi badrun di sini contoh dalam bait tadi bukan mana hakiki yaitu bulan purnama, tapi mana apa? Wajah Nabi yang cerah. Karena korinanya nggak mungkin bulan purnama. Alakonya apa? Sama-sama cerah. Kemudian tadi kita bicara tentang alaq, apa macam-macam alaq? Banyak sebenarnya. Ini yang kita sebutkan hanya beberapa aja. Ya. Yang pertama musyabah, kemiripan. Tadi tola al badr, karena ada kemiripan antara mana hakiki badrun arti bulan purnama dengan Nabi yang wajahnya cerah seperti bulan purnama. Kemudian kaun, dari kata kana pun kana sebelumnya. Wa atul yatama, berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Itu nggak mungkin yang dimaksud anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim nggak boleh memegang harta sendiri. Nggak boleh. Anak yatim itu hartanya dipegang oleh walinya. Wa betalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Berikanlah kepada anak yatim, ujilah wabtul yatama, dan ujilah latih anak yatim untuk melanjutkan hartanya sampai mereka mencapai usia nikah, sampai balik. Berarti kalau belum balik nggak boleh diberikan. Lalu kenapa ayat ini mengatakan wa'atul yatama? Berikanlah anak yatim harta mereka. Tadi ayat mengatakan jangan berikan. Maka nggak mungkin yatim di sini hanya anak yatim, tapi anak yang dulunya yatim. Sekarang udah balik. Anak yang dulunya yatim, yang sebelumnya yatim. Di mana ada alaqahnya. Alaqahnya apa? Makanya itu juga yang dulunya anak yatim. Al-awal sebaliknya sesudahnya ala ya ulu. Kalau tadi sebelumnya sesudahnya. Ini arani asir khamra. Aku melihat diriku memeras khamar. Nanti yang diperas bukan khamar, yang diperas apa? Yang diperas anggur. Kemudian jadi khamar. Tapi disebut khamar. Ini saya bilang memeras susu. Yang diperas itu bukan susunya, sapinya diperas kemudian keluar susu. Memeras keringat, itu bukan keringatnya diperas. Jadi yang disebutkan hasilnya. Ya, tapi yang dimaksud adalah yang sebelumnya. Yang disebutkan sesudahnya. Sesudah, tapi yang dimaksud sebelumnya. Kalau tadi yang pertama yang disebutkan yang sebelumnya, tapi yang dimaksud yang sesudahnya. Kalau ini apa? Yang disebutkan yang sesudahnya, yang disebut yang sebelumnya. Kemudian yang kita hululun, tempat tinggal. Was'alil Korea, tanyalah kampung. Tentu yang dimaksud bukan kampung, tapi apa? Penduduk kampung. Kenapa disebut kampung? Karena penduduk kampung itu tinggi di kampung itu. Jadi ada alakohnya. Itu apa? Alakoh ada tempat dan yang menempati. Tempat dan yang menempati. Kemudian berikutnya juz'un, bagian. Maksudnya apa? Yang disebutkan sebagian, yang dimaksud semua. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab. Tentu yang celaka bukan dua tangannya aja. Semuanya. Semua Abi Lahab masuk neraka. Semua disiksa mulai dari ujung kaki sampai ujung, bukan hanya tangannya. Dalam bahasa Indonesia juga kita mengatakan si fulan lama tidak terlihat batang hidungnya. Tentu yang nggak terlihat bukan batang hidung, tapi semuanya nggak terlihat, bukan hanya batang hidungnya aja. Berarti kita menyebut batang hidung, menyebutkan sebagian, yang kita maksud adalah semua. Atau sebaliknya, yang disebutkan semua tapi yang masuk sebagian. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanim. Mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam telinga. Nah, jari nggak bisa masuk telinga. Yang disebutkan semua tapi yang masuk sebagian ujung jarinya atau anmilatun anam. Ujung jarinya dimasukkan, kalau jarinya nggak masuk semua. Akan disebutkan jari tapi yang besar sebagian. Nah, ini ala-qadar masih banyak lagi, tapi ini yang paling masyhurnya. Ini yang paling masyhur. Dalam ilmu balaghah ada namanya
istiarah. Ada majas ya. Jadi kalau yang ada kemiripan itu majas. Ya, kalau ada kemirip ada musyabah bihinya itu berarti majas mursal. Kita minum balapon. Kemudian setelah kita belajar tentang alaqah ada qarinah. Ini pun sebenarnya banyak, namun yang kita bahas hanya 3. Qarinah hissiyah, apa hissun artinya indra. Berarti indra kita yang menyimpulkan bahwasanya makna hakikinya enggak diinginkan. Bulan tidak terlihat batang hidungnya. Nah, indra kita menangkap. Tentunya dimaksud bukan batang hidung tapi semuanya. Berarti qarinahnya yang mengatakan mana hakiki tidak mungkin tuh hissun kita, indra kita yang melihat. Qarinah haliyah, kondisi saat bicara. Ya. Seorang mengatakan kepada suaminya, jika kamu keluar rumah saya talak. Tentunya dimaksud keluar saat ini, bukan keluar yang sebelumnya. Jadi keluar saat suami sedang marah. Kalau suami sudah tidak marah lagi, ya sudah. Tidak ada larangan keluar rumah, dan kalau keluar rumah tidak jatuh talak. Sehingga di sini yang menunjukkan kalau yang diinginkan dari kata keluar tadi bukan keluar setiap keluar, enggak. Tapi pada saat kondisi bicara itulah yang menunjukkan kalau ya, simpulan lagi marah. Misalkan seorang murid di kelas membuat hal yang membuat gurunya marah. Lalu gurunya mengatakan dengan penuh kelembutan, silakan keluar. Silakan keluar. Kata silakan itu kan izin, bahkan dengan penuh silakan keluar. Tapi qarinah haliyahnya menunjukkan itu mengusir namanya. Bukan mempersilahkan, tapi mengusir. Arti mana hakikinya itu mempersilahkan itu nggak mungkin. Tapi mana majazinya itu mengusir. Dari mana kita tahu mana hakikinya nggak diinginkan? Dari kondisi saat bicara. Kondisi saat bicara. Seperti itu. Ya. Seperti Allah Ta'ala berkatakan kepada Adam, "Iqdima anta qadir." Silakan putuskan apa yang kamu putuskan. Itu bukan berarti Allah mengizinkan. Bukan berarti Allah mengizinkan, tapi Allah maksa. Atau ayah mengatakan kepada anak, pergi sana. Itu bukan berarti izin pergi, tapi mengusir. Itu kan mana hakikinya nggak diinginkan. Dari mana kita tahu? Dari kondisi saat bicara. Yang ketiga, qarinah syar'iyah. Ada dalil syar'i yang mengatakan bahwasanya mana hakikinya nggak diinginkan. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman. Manusia sejak lahir itu udah beriman. Manusia sejak lahir sudah beriman. Apa dalilnya? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah taulai lati fatrah nas alaiha. Yaitu fitrah, yaitu semacam OS kalau bahasa komputer atau alat semacamnya yang sudah disematkan dalam perangkat tersebut. Jadi setiap manusia sudah disematkan iman pada dirinya. Ya, dengan dalil begitu dia dewasa dia kafir. Kenapa dikatakan kafir? Menutupi imannya. Berarti manusia sejak lahir itu sudah beriman. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurim dzurriyyatahum." Ketika Allah Ta'ala mengambil kesaksian dari keturunan Nabi Adam saat mereka masih dalam tulang punggungnya. Apa kesaksian yang diminta? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu, para manusia yang tadi masih cikal bakal manusia mati dzurriyyah, mereka menjawab, bala, ya. Syahidna, kami bersaksi. Berarti semua bakal manusia ketika masih berada dalam tulang punggung ayahnya itu sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Berarti sejak lahir manusia itu beriman. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Apakah manusia sejak lahir sudah wajib puasa? Enggak. Berarti yang dimaksud dengan beriman di sini bukan semua manusia beriman, tapi yang sudah memenuhi syarat akil balik. Dari mana kita tahu? Dari dalil syar'i. Berarti dalil syar'i itulah yang menjadikan mana hakikinya tidak diinginkan. Yang menunjukkan bahwasanya mana hakiki yang diinginkan adalah dalil syar'i. Jadi ada 3 qarinah. Apa itu qarinah? Ya, suatu tanda ya, yang menunjukkan bahwasanya mana sungguhnya tidak diinginkan oleh pembicara. Dan menjadi penghalang mana yang sesungguhnya diinginkan. Ya, setidaknya 3 macam hissiyah. Indra kita yang melihat, menyaksikan, merasakan bahwasanya yang diinginkan bukan makna yang sesungguhnya. Qarinah haliyah, kondisi saat bicara. Kondisi saat bicara itu yang menunjukkan bahwasanya si pembicara tidak menginginkan makna yang sesungguhnya. Ada qarinah syar'iyah, dalil syar'i yang menunjukkan bahwasanya mana yang sesungguhnya tidak diinginkan. Nah, itu mana macam-macam qarinah. Menggabungkan hakikat dan majas. Tadi kan kita katakan ya,
dalam kajian yang pertama kali, yaitu suatu lafaz memiliki beberapa objek. Mungkinkah semua objeknya? Mungkin, itu berarti lafaz A. Atau mungkin sebagian, berarti lafaz khas atau am yang ditaksis. Kan begitu. Kemudian berlanjut kita membahas tentang mustarak. Lafaz memiliki beberapa makna. Mungkinkah sebuah makna diinginkan? Mungkin dalam beberapa kasus, tapi yang umumnya adalah tidak mungkin. Dan sekarang antara hakikat dan majas, suatu kata punya kata hakikat dan punya majas. Secara umum tidak mungkin suatu kata yang diinginkan majas dan hakikat. Contohnya, ada purnama di dalam rumah. Contohnya, ada purnama di dalam rumah. Itu purnama ini maksud apa? Seorang yang wajahnya ceria. Maka nggak mungkin yang dimaksud adalah dua-duanya. Contohnya nggak mungkin. Tapi dalam beberapa kondisi mungkin. Contohnya si fulan tidak mau menginjakkan kakinya di rumah temannya. Mana kakinya menginjakkan kakinya menginjak ke rumah tersebut. Tapi mana majasnya tidak mau masuk ke rumahnya, tidak mau mengunjungi rumahnya. Itu mana majasnya. Dan ini dua-duanya mungkin. Karena kalau orang menziarahinya, berarti dia akan masuk ke rumahnya dan akan menginjakkan kakinya. Nah, ini contoh yang mungkin mana hakiki dan majasinya. Ya. Artinya yang umum, yang normal adalah, yang lazim adalah memang mana hakiki dan majasi nggak mungkin dua-duanya diinginkan dalam satu kalimat. Tapi dalam beberapa kondisi mungkin, walaupun jarang. Sama dengan sebelumnya mustarak. Ya, normalnya setiap kata untuk satu makna. Tapi terkadang ada beberapa kata yang diinginkan semua makna. Itu mungkin. Ya. Tapi itu jarang. Tentu secara hukum yang menjadi standar adalah yang banyak dan yang sering, bukan yang jarang. Baik, itulah pembahasan kita tentang hakikat dan majas. Tadi kita katakan, ya, dari mana kita bisa membedakan hakikat dan majas? Ya, dalam kaidah disebut at-tabadur dalilul haqiqah. Makna yang langsung dipahami oleh pendengar itu makna hakiki. Makna yang langsung dipahami oleh pendengar itu makna hakiki. Karena kalau majazi berarti dia harus berproses lagi. Jadi akan, nggak mungkin hakiki. Gitu. Tapi kalau tanpa proses sempat berarti itu makna hakiki. Misalkan, dirikanlah sholat. Tentu kita langsung paham sholat yang dimaksud sholat yang Allah inginkan, bukan sholat mananya doa. Nah, begitu dalam bahasa komunikasi sehari-hari, jika sekelompok orang memiliki istilah tertentu, maka mana itu diinginkan, bukan makna yang lain. Makanya ketika ada seorang, misalkan katakanlah saya, ya, profesi saya atau keahlian saya adalah ya bidang syariah. Begitu saya duduk di majlis kesehatan atau dokter bicara, maka banyak kata yang saya tidak paham. Apa yang dimaksud? Walaupun mungkin secara bahasa saya ngerti, tapi apa yang dimaksud saya tidak paham. Kenapa? Karena itu bahasa mereka. Oke, itulah pembahasan tentang hakikat dan majas. Nah, sekarang kita bicara sebutnya sharih dan kinayah. Kalau hakikat dan majas itu tinjauan makna, sekarang tinjauan maksud. Terkadang ada perkataan yang kita paham maknanya, kita paham juga maksudnya. Tapi terkadang kita paham maknanya, kita nggak paham maksudnya. Nah, yang kita paham makna dan maksudnya itu namanya sharih. Ya, suatu lafaz yang sudah sangat jelas maksudnya, jelas kita paham. Kenapa? Karena sudah sering digunakan. Kata sudah sering digunakan untuk makna tersebut. Baik kata itu majas ataupun hakikat. Contohnya, ya, anti tolik. Kata tolik artinya lepas. Tentu lepas ini masalah diceraikan. Nah, diceraikan. Nah, ini ya mana majazi tapi sudah sering digunakan sehingga orang sudah paham maksudnya. Hanya kampung sebelah. Ya, tentu mananya mana majazi bukan mana hakiki, tapi sudah dipahami. Maka dikatakan sore. Walaupun kalimat digunakan adalah majaz. Adapun kinayah, lafaz yang belum jelas maksudnya. Hanya dapat dipahami dengan tanda yang menyertainya. Atau dijelaskan oleh pembicara. Contohnya di sini. Ya. Irji' ila baiti abiki. Pulanglah ke rumah apa yang paham maknanya. Tapi apakah yang dimaksud pulang ini diceraikan atau hanya sekedar pulang? Atau ada seorang pemuda bilang kepada seorang wanita, kepada seorang gadis, saya ingin bertemu dengan ayah. Tentu kalimat ini jelas maknanya. Tapi apa maksudnya? Apakah sekedar datang ingin bersilaturahmi atau dia ingin melamar saya? Nah, itu kan berarti maksud. Maksud. Nah, ini namanya kinayah. Nah, yang kinayah ini si pendengar tidak mengetahui maksud yang diinginkan oleh pembicara kecuali jika pembicara menjelaskan atau ada tanda-tanda. Misalkan seorang tamu bilang, maaf, boleh nggak saya izin ke belakang?
Nah, kelihatannya tanda apa? Ya mau buang hajat. Ya. Atau misalkan tuan rumah bilang kepada tamunya, maaf, besok saya ada tugas pagi hari. Tentu maksudnya bukan memberitahu ada tugas, tetap agar tamunya segera pulang. Itu namanya kinayah atau sindiran. Seperti itu. Nah, gimana hukumnya? Kalau yang sorry, pasti mana yang dimaksud itu. Nggak perlu kita tanya niat. Jadi kalau saya bilang anti tolik, udah nggak pakai tanya lagi niatnya. Kenapa? Karena itu sudah biasa. Tanya kampung sebelah. Udah paham maksudnya. Nah, nggak perlu tanya niatnya. Sehingga berlaku hukum bagi perkataan tersebut tanpa bergantung pada niat orang yang mengucapkan. Jadi kalau seorang laki mengatakan kepada si anti tolik, jatuh talak. Tanpa kita tanya apa maksud kamu. Enggak, udah jelas. Nah, ya, udah jelas. Jadi kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya anti tolik, jatuh talak. Tanpa kita bertanya apakah itu bermaksud atau tidak. Nah, ini yang terkadang menjadi polemik beberapa waktu yang lalu ya. Nah, kalimatnya udah jelas penghinaan, tapi masih tanya apa maksudnya. Apa maksudnya? Udah jelas dia menggunakan kalimat yang biasa digunakan untuk celaan. Ya. Jangan mau kalian ditipu oleh. Nah, jelas kalimatnya. Kenapa harus tanya niatnya lagi? Jadi kalau udah jelas maknanya, orang biasa menggunakan untuk makna tersebut nggak perlu lagi ditanya niatnya. Beda dengan yang kinayah. Kita nggak tahu mana apa yang diinginkan. Apa maksud diinginkan oleh pembicara kalau nggak dijelaskan. Maka harus kita tanya dulu. Jadi ketika seorang mengatakan kepada istrinya, pulanglah kamu kepada ayah. Tanya, apakah yang kamu maksud calak? Kalau misalkan seorang wanita sampai ke rumah ayah nangis. Tanya, kenapa kamu nangis? Aku diceraikan oleh suamiku. Lalu si ayah telepon kepada anakku. Jangan langsung tanya, apakah kamu ceraikan? Jangan begitu aja, tanya dulu. Apa yang kamu katakan kepada putriku? Tanya dulu. Aku mengatakan pulanglah kamu kepada rumah ayah. Tanya lagi, apa yang kamu maksud sekedar pulang atau memang kamu menceraikan? Perlu ditanya. Kalau seandainya sang suami mengatakan hanya saya suruh pulang, ya sudah, nggak jatuh talak. Tidak, tapi kalau yang dimaksud talak, maka baru jatuh talak. Ya, selesai sudah kajian lafaz bibitnya dari objek dan maknanya. Objek sudah yaitu am, khos, ya. Dan dari mana udah mustarak khos, nah termasuk hakikat dan majas, ini tinjauan makna, ya, sorry dan kiamat tinjauan maksud. Nah, kajian berikutnya salah satu contoh lafaz yang memiliki lebih dari satu makna. Sebagian maknanya hakiki, tapi sebagian lagi majazi. Namun ulama beda pendapat. Apakah yang hakiki cuma satu, ya sehingga masuk dalam kategori lafaz khos, ataukah yang hakiki lebih dari satu, sehingga masuk dalam kategori mustarak. Nah, begitu. Nah, ini akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa dipahami. Jika kalian ya menyukai pelajaran ini, silakan diberi like. Jika kalian ingin mendapatkan video pembelajaran berikutnya sehingga tidak tertinggal, maka silakan nyalakan lonceng dan subscribe. Ya. Kemudian jika kalian merasa video pembelajaran ini baik dan bermanfaat, ya silakan dibagikan kepada orang lain, di-share kepada orang-orang yang Anda sukai, ya agar ilmu ini bisa tersebar lebih luas lagi. Demikian yang bisa kita pelajari. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.